ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah, dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan, dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu, ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi, di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya, tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas, atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru,
Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 28. Tuhan Yesus memberkati. Takut akan Tuhan dan hormat terhadap Tuhan merupakan landasan hubungan seorang percaya dengan Allah. Takut akan Allah membuat kita prihatin dan waspada supaya tidak menyakiti hati Allah yang kudus. Tanpa landasan ini tidak ada hikmat yang sejati dan tidak ada pengalaman penebusan yang akan bertahan terhadap ujian waktu dan pencobaan. Takut akan Allah dan hikmat Alkitabiah sejati menyebabkan kita menjauhi kejahatan dan menghasilkan dorongan dari Roh Kudus. Takut akan Allah dan terus berbuat dosa adalah suatu kemustahilan moral. Orang yang mengakui keagungan Allah dan menyadari bahwa ia menentang kejahatan akan diketahui dengan usahanya yang gigih, tegas dan terus untuk memisahkan diri dari dosa dan mengikuti firman Allah. Amsal 14 ayat 2, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.